Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hitungan daya yang dihasilkan oleh rem tromol. Mari kita belajar bersama. Perhitungan daya rem tromol. Perhitungan daya rem tromol. Untuk dasarnya adalah berdasarkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini dikembangkan oleh ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Rem hidrolis ada dua jenis, yaitu tromol dan cakram. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang daya dari rem tromol hidrolis. Ini adalah pedal rem hidrolis. Kemudian ini adalah push rodnya. Kemudian jarak titik tumbu dengan push rod. Panjang titik tumbu dengan push rod adalah titik tumbu pedal dengan titik tumbu dari push rod. Kemudian panjang pedal rem adalah panjang keseluruhan dari pedal rem. Kemudian ini adalah master cylinder. Komponen ini disebut push rod. Kemudian ini adalah penyetel push rod. Kemudian penyetel push rod ini menempel ataupun terhubung ke pedal rem. Ini adalah gambar pedal rem. Kemudian ini adalah push rod. Kemudian ini adalah master cylinder. Titik A ini adalah panjang dari pedal rem. Dari ujung pedal sampai ke ujung pedal. Kemudian yang B adalah jarak titik tumpu pedal rem ke push rod. Tumpuan ke push rod. Ini disebut B kecil. Kemudian pada pedal rem apabila diberikan daya disebut dengan F1. Jadi F1 adalah daya yang diberikan pada pedal rem. Kemudian F2 adalah daya yang terjadi pada push rod. Ketika pedal remnya ditekan, daya yang terjadi pada push rod dapat diketahui, disebut dengan F2.
Kemudian ini adalah silinder roda. Komponennya meliputi karet pelindung debu atau dashboard, kemudian piston silinder roda ini berbentuk lingkaran. Kemudian ada karet rem atau kip rem, kemudian silinder roda, kemudian ada pegas silinder roda, kemudian ada kip rem lagi, ada piston silinder roda dan boot, kemudian juga ada nipple udara. Konsep perhitungan, konsep tuas dapat dihitung dengan menggunakan torsi, yaitu F1 kali A kecil sama dengan F2 kali B kecil. F2 sama dengan F1 kali A per B, di mana F1 adalah daya yang diberikan pada pedal rem, kemudian F2 adalah daya yang terjadi pada pushrod master cylinder, A adalah panjang dari pedal rem, kemudian B adalah jarak titik tumpu pedal rem ke pushrod. Ini adalah perhitungan ataupun kita buat di mana jarak titik tumpu ke pushrod itu adalah 10 cm. Kemudian panjang pedal rem adalah 40 cm. Kemudian daya yang diberikan kepada pedal rem adalah 20 kilo. Jadi A-nya 40, A kecil 40, B kecil 10 cm, kemudian F1-nya 20. Kita akan mencari F2-nya. Panjang pedal rem 40 cm, jarak titik tumpu ke pushrod 10 cm, tenaga yang diberikan kepada pedal rem adalah 20 kilo. Pertanyaannya, berapa daya yang dihasilkan pushrod master cylinder? Rumusnya adalah F1 kali A kecil sama dengan F2 kali B kecil. F2 sama dengan F1 kali A per B kecil. F2 sama dengan 20 F1 kali A kecil 40 dibagi B kecil 10. F2 sama dengan 20 dikalikan 4. F2 sama dengan 80 kg. Jadi bila panjang pedalnya rem itu 40, jarak titik tumpu ke pushrod itu 10 cm, kemudian daya yang diberikan ke pedal rem itu 20 kilo, maka daya yang dihasilkan oleh pushrod adalah sebesar 80 kg. Selanjutnya adalah perhitungan daya tekanan yang dihasilkan oleh master cylinder, yaitu daya pushrod master cylinder dibagi dengan luas penampang piston master cylinder. Untuk daya pushrod master cylinder sudah kita ketahui dengan rumus F1 kali A sama dengan F2 kali B. Kemudian untuk luas penampang piston adalah sama dengan luas lingkaran, karena piston master cylinder penampangnya adalah lingkaran, di mana luas penambang lingkaran A sama dengan PR kuadrat, B kali jari-jari kuadrat. Jadi ketika A kecil 40, B kecilnya 10, F1-nya 20, kemudian F2-nya adalah 80 kg.
Kemudian luas penambang piston master silinder 10 meter persegi. Jadi kita menganggap adalah luas penambang dari piston ini adalah 10 cm persegi. Maka perhitungan daya tekan yang dihasilkan oleh master silinder adalah daya push rod master silinder dibagi dengan luas penambang piston master silinder. Daya push rod 80 dibagi dengan luas penambang 10 sama dengan 8 kg per cm persegi. Jadi tekanan yang terjadi pada master silinder adalah 8 kg per cm persegi yang terjadi pada bagian master silinder maupun terjadi kepada semua unit rem pada silinder roda. Jadi pedalnya 40, titik tumpunya 10, tekanannya pedal rem 20, dihasilkan daya di master 80. Ketika luas penambangnya dari piston master itu 10 cm, maka tekanan yang diberi atau daya tekan dari master silinder adalah 8 kg per cm persegi. 8 kg per cm persegi terjadi di semua komponen yang mendapatkan tekanan minyak rem dari master silinder. Misalnya ini ada 4 silinder roda, di tiap-tiap silinder roda tekanannya adalah sebesar 8 kg per cm persegi. Kemudian luas penambang piston silinder roda yang kecil ini adalah 10 cm, kemudian yang agak besar adalah 15 cm persegi, kemudian selanjutnya adalah 20 cm persegi dan 25 cm persegi. Kita akan hitung satu persatu. Perhitungan daya tekan yang dihasilkan tiap silinder roda yaitu luas penambang piston silinder roda dikalikan tekanan yang dihasilkan master silinder. Daya tekanan silinder roda 1 yaitu karena luas penambangnya 10, kemudian tekanannya 8, maka akan menghasilkan tekanan sebesar 80 kg. Kemudian untuk silinder roda yang nomor 2, luas penambang 15, tekanannya 8, maka akan menghasilkan tekanan 120 kg. Kemudian daya silinder roda nomor 3, luas penambang 20 dikalikan 8 sama dengan 160 kg. Kemudian daya tekan silinder roda nomor 4, luas penambang 25 dikalikan 8 sama dengan 200 kg. Jadi di daya tekan silinder roda yang pertama adalah 80 kg, yang kedua adalah 120 kg, yang ketiga adalah 160 kg, dan yang keempat adalah 200 kg. Perbedaannya adalah tergantung dari luas penambang. Semakin besar luas penambang, berarti semakin besar piston, maka daya tekan yang dihasilkan akan semakin besar. Perhitungan panjang gerakan pedal rem dan push rod. B besar per A besar sama dengan B kecil per A kecil. A besar sama dengan B besar kali A kecil bagi B kecil. B besar sama dengan A besar kali B kecil bagi A kecil. A adalah panjang gerakan pedal rem, kemudian B adalah panjang gerakan push rod.
A adalah panjang dari pedal rem, kemudian B adalah jarak titik tumpu pedal ke push rod. Kita menganggap panjang pedal adalah 40 cm, kemudian jarak titik tumpu adalah 10 cm, kemudian pedal rem ini akan kita tekan sejauh 10 cm. Panjang pedal 40 cm, jarak titik tumpu 10 cm, pedal rem ditekan 10 cm. Maka panjang gerakan yang terjadi pada push rod adalah B besar bagi A besar sama dengan B kecil bagi A kecil. A besar sama dengan B besar kali A kecil dibagi B kecil. B besar sama dengan A besar dikalikan B kecil dibagi A kecil. B besar sama dengan 10 dikalikan 10 dibagi 40. B sama dengan 10 dikalikan 0,25. B sama dengan 2,5 cm. Jadi ketika panjang pedal 40, jarak titik tumpu 10, pedal ditekan 10 cm, maka push rod akan bergerak maju menekan piston sejauh 2,5 cm. Terima kasih. Itu perhitungan daya dari sebuah rem tromol. Kita bisa mengetahui daya yang dihasilkan pada push rod, kemudian tekanan dari master cylinder, kemudian tekanan di masing-masing silinder roda, dan kita mengetahui panjang pergerakan dari push rod master cylinder. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap laksanakan protokol kesehatan dengan baik, jaga diri baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.